Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Cece Penny dalam acara Ibadah Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya adik-adik? Belum ada menjawab. Sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Ya, sudah ada yang menjawab. Katanya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kali ini Cici Penny akan merubah jawaban yang harus adik-adik berikan kepada Cici Penny, yaitu jawabannya harus 3S. Apa itu 3S? Perhatikan ya adik-adik. Semangat, sukacita, dan sehat. Jadi, jika Cici Penny tanya, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik harus menjawab, semangat, sukacita, dan sehat. Ingat ya, coba Cici Penny tes. Apa kabarnya adik-adik? Semangat, sukacita, dan sehat. Wow, pinter-pinter adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah meskipun secara online. Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami yakin dan percaya meskipun ibadah kami secara online, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk kita beribadah yuk.
musik. Semua sudah pada gerak tadi? Udah sampai keringatan, Cek. Gak apa-apa. Nanti kalau misalnya belum gerak, diputar ulang lagi ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Firman-Mu, berita bagiku dan terang bagi jalanku. Saat ini adik-adik mau dipersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. semua dalam posisi lipat tangan. Kita mau tenang. Kita mau arahkan hati kita untuk Tuhan Yesus.
14 ayat 1 sampai 7. Cici baca ayat yang A, adik-adik yang B ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, adik-adik, kita sudah baca bersama ayat bacaan kita minggu ini. Kita mau persiapkan hati kita. Yang doa akan dipimpin oleh JP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarkan firman Tuhan itu dapat tumbuh di hati kami dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Petrus membangkitkan Dorkas. Maria dan ibunya membutuhkan makanan. Bajunya sudah sangat tua dan penuh tambalan. Bajunya sangat lusuh. Suatu hari, seseorang memberitahu ibunya Maria bahwa di gereja ada yang dapat menolong mereka. Lalu Maria dan ibunya ke sana untuk meminta bantuan. Di sana mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang bagus dan bersih. Pelayanan ini dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Dorkas. Dorkas senang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya tahu Dorkas adalah orang yang penting. Saya mau menghampirinya. Saya mau mendengarkan dia menceritakan tentang Yesus. Saya senang melihatnya karena dia begitu bersemangat. Dia sering menceritakan Yesus. Saya rindu sekali dengan karya ciptaannya. Saya percaya dia adalah pembuat baju terbaik di kota ini. Apa yang dibuatnya sederhana namun mewah dan elegan. Kita semua khawatir akan kerabat kita, Dorkas. Dia sedang sakit parah dan dia tidak semakin baik. Keduanya kembali bekerja dan berdoa bagi Dorkas. Beberapa hari kemudian, pada pagi harinya, Dorkas dikabarkan telah meninggal. Orang-orang banyak berdatangan. Mereka tidak percaya hal ini. Beberapa wanita yang hadir membersihkan tubuhnya. Air mata terus mengalir di wajah mereka. Lalu mereka membawa Dorkas ke ruangan atas. Dan tiba-tiba, di tengah kesedihan dan kedukaan mereka, karena Dorkas meninggal, ada seseorang dari mereka teringat bahwa Petrus sedang mengunjungi orang-orang percaya di Lida yang berjarak 100 mil dari sana. Mari kita temui Petrus,
kata orang itu, dan mengirimkan 2 orang untuk menemui Petrus. Akhirnya, Petrus datang dan suasana penuh dengan kesedihan. Orang-orang yang hadir di rumah Dorcas begitu sedih. Seseorang membawa Petrus ke ruangan atas. Banyak janda bersedih dan membawa kain-kain yang dibuatkan Dorcas bagi mereka. Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu. Dan ia berlutut lalu berdoa kepada Tuhan di samping tempat Dorcas terbaring. Kemudian setelah itu Petrus berdiri dan berkata, "Dorcas, bangunlah." Dorcas pun akhirnya membuka mata dan terbangun. Petrus membantu Dorcas untuk bangun dari tempat tidurnya. Petrus tersenyum pada Dorcas dan orang-orang terkagum dan memuji Tuhan. Mereka berkata, "Tuhan kita sangat baik." Dorcas pun terkagum akan apa yang dialaminya. Kabar mengenai Dorcas ini tersebar cepat ke seluruh wilayah. Orang-orang berpikir bahwa Dorcas diselamatkan karena ia banyak menolong orang, dan karena itu banyak di antara mereka percaya kepada Tuhan. Apakah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Tentu sudah dong. Coba Cici tes, hari ini firman Tuhan menceritakan tentang siapa? Iya benar, hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Dorcas. Dorcas adalah seorang yang baik hatinya. Dia suka menolong. Bahkan Dorcas suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, pada saat itu Dorcas merupakan teladan buat mereka. Maksudnya teladan itu apa sih, C? Teladan itu contoh yang baik buat mereka. Karena apa? Karena perbuatan baiknya Dorcas. Karena perbuatan Dorcas yang baik sehingga mereka menjadikan Dorcas menjadi teladan buat mereka. Nah, adik-adik, maukah kita sama seperti Dorcas, mencontoh Dorcas? Kita mengasihi orang lain, kita menyayangi orang lain, kita menolong orang lain, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi contoh yang baik buat sekeliling kita. Nah, adik-adik, saat ini waktunya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi, jangan lupa adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat pada Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Cici bantu membuatkan gerakan ya, supaya adik-adik mudah untuk menghafalnya. Tirukan Cici ya, 1, 2, 3. "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sekali lagi ya. "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan,
Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, berkati keluarga kami, berkati mama, papa, kakak, dan adik kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak yang baik, supaya kami dapat menjadi teladan di sekeliling kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan tetap beribadah. Oke? Cici tunggu. Bye-bye.